Desak perbaikan ekonomi hingga evaluasi MBG demo mahasiswa berlanjut. Lantas, apa pesan atau komitmen yang bisa disampaikan kepada mahasiswa dan masyarakat bahwa pemerintah berkomitmen penuh pada perbaikan ekonomi? Kita akan bahas bersama anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Gerindra Bahtra Bandung. Selamat malam, Mas Bahtra. Sehat, Mas? Selamat malam, Mas. Siap. Dengan L di studio, Mas Bahtra. Mas Bahtra, apa yang Gerindra lihat dan respon sebagai parpol penyokong utama pemerintah dari demo mahasiswa yang terus berlanjut nih, Mas Bahtra? Ya, saya sering mengatakan ya bahwa ini terkait soal demonstrasi itu diperbolehkan tentu karena negara kita memang negara yang menganut sistem demokratis ya, tetapi tentu juga dalam hal menyampaikan pendapat, menyampaikan pandangan harus disertai dengan data-data yang valid dan fakta-fakta. Jadi mahasiswa juga saya pikir tidak ada masalah menyampaikan pendapatnya, menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Namun yang dikritik itu harus lebih harus jelas yang mana yang karena kan kalau nanti kita lihat ya bahwa menyangkut tuntutan teman-teman mahasiswa, saya pikir sejalan ya dengan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo selama ini, misalnya terkait tuntutan pertama mengenai soal pemborosan anggaran. Sejak Pak Prabowo dilantik kan Pak Prabowo paling getol mengingatkan kementerian lembaga dan juga para kepala-kepala daerah agar tidak melakukan pemborosan atau melakukan efisiensi anggaran. Kenapa itu? Karena Pak Prabowo dari dulu berkampanye bahwa terlalu banyak kebocoran-kebocoran APBN kita. Nah, maka dari itu begitu beliau menjabat, begitu langsung fokus terhadap bagaimana agar efisiensi anggaran ini bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu semua kementerian lembaga dan para kepala daerah kita diinstruksikan untuk melakukan penghematan kegiatan-kegiatan yang tidak penting ya, anggaran-anggaran yang dianggap bahwa tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat diminta untuk dikurangi. Dan terbukti ya bahwa kalau kita lihat bahwa pemerintah banyak sekali menghemat anggaran dengan adanya penyampaian dari presiden, dan itu merupakan instruksi langsung ke semua kementerian lembaga misalnya ya, hal-hal yang tidak penting mulai dari perjalanan dinas, begitupun pembelian atau pengadaan barang dan jasa terkait misalnya alat ATK di kantor itu tidak lagi digunakan karena sekarang kan teknologi makin bisa difungsikan dalam rangka untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan di kantor. Dan saya pikir banyak hal lain lagi yang dilakukan penghematan ya terkait soal anggaran-anggaran yang selama ini dianggap tidak penting, tidak perlu, dan itu berhasil dihemat oleh pemerintah. Dan bahkan mungkin pemerintah sudah merilis ya berapa anggaran yang dihemat ya selama periode berapa tahun terakhir ini selama Presiden Prabowo memimpin. Artinya apa? Itu kan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi kalau kita melihat bahwa apa yang disampaikan mahasiswa terkait dengan tuntutan ini, itu juga yang dilakukan atau yang dipraktekkan selama ini selama Pak Prabowo memimpin kurang lebih hampir 1,5 tahun ini. Jadi saya pikir kita juga bersepakat ya terkait soal pemborosan anggaran ini, dan Pak Prabowo membuktikan itu bahwa beliau sudah melakukan itu. Terus yang kedua terkait soal masalah program MBG, Pak Prabowo kan berdasarkan audit ya, atau misalnya masukan-masukan dari berbagai pihak yang selama ini kita sorotin terkait soal BGN. Begitu Pak Prabowo mendapatkan masukan, mendapatkan laporan ya, atau mendapatkan evaluasi selama kurang lebih 1,5 tahun berjalannya MBG ini, Pak Prabowo langsung melakukan tindakan tegas, melakukan pencopotan, terus kemudian kepala BGN yang baru diinstruksikan untuk bagaimana agar penghematan anggaran dilakukan, bagaimana agar refocusing program dilakukan, terutama misalnya soal penerima manfaatnya harus dievaluasi benar-benar yang membutuhkan ya. Terus yang kemudian bagaimana agar dapur-dapur ini yang tidak memenuhi standarisasi harus ya dimoratorium ya. Apakah itu bukan langkah konkret, langkah nyata yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk menginstruksikan kepada kepala BGN yang baru? Dan saya pikir itu juga yang dituntut oleh teman-teman mahasiswa. Dan kepala BGN yang baru beserta kedua wakilnya
sudah melakukan sekarang itu artinya apa? Pemerintah juga sudah mengevaluasi ya, melakukan tentu melakukan evaluasi kalau kita dengar penyampaian misalnya Pak Menko bahwa di sana yang seharusnya hanya 21.000 dapur yang berjalan maksimal, tetapi faktanya ada 27.000 dapur. Terus kemudian daerah T yang benar-benar membutuhkan seharusnya baru 2.000 dapur yang beroperasi, tapi ternyata faktanya 8.000. Artinya pemerintah tidak pernah berhenti ya, mengkoreksi hal-hal yang dianggap perlu diperbaiki. Pemerintah tidak pernah absen untuk kemudian terus melakukan pembenahan-pembenahan yang dianggap ada penyimpangan di sana, yang dianggap bahwa tata kelolanya yang kurang baik, dan saya pikir itu akan terus diperbaiki ke depan karena bagi kami ya Partai kita, Pak Prabowo selalu menyampaikan ya bahwa negara kita tantangannya sangat banyak, bukan hanya tantangan dalam negeri tapi tantangan global juga yang begitu besar, dan itu tidak di luar kuasa kita ya. Yang kalau kita lihat kita saksikan bahwa mudah-mudahan ya apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini kesepakatan antara Iran dan Amerika bisa terus berlanjut supaya situasi global juga makin baik, dan itu nanti pasti tentu akan berdampak juga terhadap bangsa kita. Jadi kalau kita lihat ya apa yang diserukan atau apa yang dituntut oleh teman-teman mahasiswa, saya pikir Pak Prabowo juga sudah menjalankan itu, dan tugas kita memang sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, dan kami juga dari DPR tentu akan selalu mengingatkan pemerintah agar di jalur yang benar, akan selalu mengingatkan para kabinet Presiden Prabowo bahwa dalam rangka menyusun program kerja ya di kementerian lembaga itu harus betul-betul ya fokus terhadap program-program prioritas pemerintah, sehingga program-program yang tidak dianggap penting itu harus dihilangkan sehingga bisa melakukan penghematan anggaran. Baik. Nah, Bang Batra, ini kan pemerintah kan juga tadi menjawab juga pertanyaan dari Bang Batra, seringkali memaparkan angka pertumbuhan ekonomi yang dinilai positif seperti itu. Namun mahasiswa ini merasa dampaknya ini tidak turun ke masyarakat bawah, ekonomi mikro seperti itu, Bang. Nah, bagaimana Anda bisa menjelaskan kesenjangan persepsi ini? Ataukah mungkin ada sesuatu yang tidak tersampaikan, Bang? Gimana, Bang? Ya, saya pikir ya kalau dianggap bahwa memang kan kita tidak berdiri sendiri, semuanya situasi global dipengaruhi ya kan satu sama lain, dan kalau kita lihat ya terkait soal ekonomi ini kan pemerintah selalu menyampaikan bahwa fundamental ekonomi kita masih kuat. Ya, tentu pemerintah menyampaikan itu kan ada indikator-indikatornya. Yang pertama misalnya ruang fiskal kita. Ya kan? Terus kemudian kalau kita lihat ya bahwa rasio utang kita juga masih dikategorikan masih rendah. Artinya apa? Itu juga salah satu indikator-indikator yang kemudian pemerintah menganggap bahwa fundamental ekonomi kuat karena indikator-indikatornya masih di bawah standar. Dan kalau kita lihat soal perbaikan ekonomi yang lalu ya, misalnya yang dikritik soal nilai tukar rupiah. Bagaimana kita saksikan bahwa nilai tukar rupiah itu terhadap dolar ya kan sangat melemah, tapi pemerintah kan tidak tinggal diam. Begitu pemerintah melakukan kerja-kerja yang nyata, yang konkret. Kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini, akhirnya kan nilai tukar itu kan sudah jauh di bawah 18.000. Artinya kan pemerintah bekerja secara responsif, ya. Terus kemudian kalau kita lihat kemarin ya, IHSG kita jauh turun ke dalam, dan sekarang kalau kita lihat ya mulai rebound ya beberapa hari terakhir ini, itu juga bukti nyata bahwa pemerintah dan DPR ya, dan kami juga berterima kasih kepada Pak Sufmi Dasko Ahmad yang di DPR yang senantiasa terus kemudian melakukan memanggil para menteri-menteri dalam hal untuk berkoordinasi baik itu di bidang moneter kita begitupun dengan fiskal kita, sehingga tantangan-tantangan yang kita hadapi bisa kita lalui ya, kita bisa lewati. Dan mudah-mudahan ke depan situasi insya Allah akan makin baik. Oke, nah Bang Batra, apakah dari pemerintah atau fraksi Gerindra ini siap membuka ruang dialog, dan lantas apa pesan atau komitmen yang bisa disampaikan kepada mahasiswa dan masyarakat ini bahwa pemerintah berkomitmen penuh pada perbaikan ekonomi, Bang Batra? Pak Prabowo, saya lagi-lagi ini yang selalu saya tegaskan ya, bahwa Pak Prabowo orangnya sangat terbuka. Pak Prabowo tidak anti terhadap setiap masukan, setiap pendapat, setiap kritikan.
Dan itu ditunjukkan oleh beliau bagaimana kemudian ya beliau rajin sekali mengumpulkan para tokoh-tokoh kita, Hmm. baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh-tokoh yang dianggap berkompeten, atau tokoh-tokoh yang dianggap punya pengalaman panjang terhadap pemerintahan, apakah itu yang sejalan dengan pemerintah, begitupun ya tokoh-tokoh kita yang selama ini kritis terhadap pemerintah, semuanya diajak berdialog. Kalau kita lihat ya, saksikan ya, banyak sekali tokoh-tokoh yang diundang dan terakhir kita lihat ya Pak JK ya, kita tahu bahwa Pak JK ini kan sering kritis terhadap pemerintah terutama berkaitan dengan situasi ekonomi kita. Faktanya diajak berdialog oleh Pak Prabowo. Apakah bukan apakah itu bukan sikap keterbukaan yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo bahwa bangsa ini sangat besar ya. Hmm. Jumlah provinsi kita ada 38, jumlah kabupaten kota kita 500 lebih. Tentulah harus dikelola secara bersama-sama. Tidak mungkin kami dari Partai Gerindra sendirian untuk mengelola bangsa yang begitu besar ini. Kalau kita secara gotong royong membangun bangsa ini tentu akan lebih maksimal lagi karena memang negara kita sangat luas ya. Jadi itulah yang selalu dipegang oleh Pak Prabowo ya, mengajak para tokoh-tokoh bangsa kita untuk senantiasa terlibat agar kita juga bisa melakukan percepatan pembangunan ekonomi. Jadi saya pikir Pak Prabowo ya dan itu ditunjukkan oleh kabinet-kabinetnya. Misalnya terakhir kalau kita lihat ya, contoh misalnya berita tadi ada 3 anggota kabinet beliau yang datang ke kampus untuk berdialog. Itu kan cerminan dari pemerintahan hari ini, bahwa pemerintah hari ini ya tidak menutup mata, pemerintah hari ini ya tidak anti kritik, pemerintah hari ini membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan siapapun, dengan kelompok manapun, dan itu ditunjukkan oleh sikap-sikap yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan tercermin oleh para pembantu-pembantu beliau yang ada di kabinet. Jadi itu semua dilakukan Pak Prabowo. Saya pikir kalau kita sering menuduh bahwa Pak Prabowo anti demokrasi, Pak Prabowo ya anti kritik, Pak Prabowo tidak terbuka, tidak transparan. Tetapi kok rasa-rasanya berbeda ya yang kita saksikan. Pak Prabowo sangat terbuka, Pak Prabowo ya siap menerima semua pendapat, semua masukan, dan itu juga baik untuk pemerintahan dalam rangka ya untuk mengambil kebijakan. Tentu kan butuh referensi-referensi yang banyak, dan kalau itu terus dilakukan saya meyakini betul bahwa insya Allah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo ke depannya akan makin baik dan pemerintah terus bekerja maksimal, dan itu ditunjukkan dengan kerja-kerja yang nyata oleh para pembantu beliau. Oke. Nah, Bang Bahtera, jika tuntutan mahasiswa hari ini harus dirangkum seperti itu misalnya dalam satu prioritas utama pemerintah, kira-kira menurut Anda apa yang paling mendesak untuk segera dilakukan, Bang Bahtera? Ya kalau tuntutan mahasiswa kan terkait soal misalnya ya, soal pemborosan anggaran. Itu sudah dijalankan oleh pemerintahan Prabowo. Terkait soalnya banyaknya sorotan soal MBG, itu sudah dijalankan oleh Pak Prabowo dengan melakukan pembenahan-pembenahan. Ya, itu sudah dijalankan dengan bagaimana agar anggaran MBG ini lebih efektif, lebih efisien lagi dan bisa transparan. Artinya kan dengan sendirinya Pak Prabowo juga jauh sebelum itu sudah menjalankan itu, bahwa kemudian ada tuntutan teman-teman itu bagi kami ya partai pendukung pemerintah yang juga ketua umum kami sebagai Presiden Republik Indonesia, itu baik ya penyampaian pendapat ya, penyampaian saran kritikan dalam rangka membangun ya kualitas demokrasi kita ke depan agar makin baik, dan itu diperlukan memang dalam upaya agar baik itu yang ada di luar pemerintahan atau boleh dikatakan oposisi untuk senantiasa mengingatkan pemerintah agar di jalur yang benar, karena kan oposisi itu juga kan baik dalam rangka agar barangkali ya kadang-kadang kan pemerintah perlu diingatkan agar tetap di jalur yang benar, di rel yang benar, tetapi tentu ya dalam rangka menyampaikan aspirasi, menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapat, tentu haruslah berbasis fakta dan berbasis data. Jadi tidak hanya sekedar misalnya melakukan kritik, melakukan protes, tetapi tidak berbasis fakta dan berbasis data. Dan kami juga berterima kasih kepada mahasiswa ya yang konsisten terus hadir untuk mengingatkan pemerintah agar pemerintahan Pak Prabowo Subianto dengan program-program strategis nasionalnya bisa tercapai lebih tepat sasaran dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang dianggap hari ini membutuhkan program-program itu.
Nah, Mas Bahtera terkait dengan anggaran MBG yang juga menyedot anggaran pendidikan, ini bagaimana nih mungkin tanggapannya? Ya saya pikir ya itu kan tidak ini kan kita membuat perumpamaan seolah-olah anggaran negara kita habis untuk MBG aja. Kan kalau kita lihat postur APBN kita kan sudah diperuntukkan masing-masing. Sekian anggarannya untuk pendidikan, sekian untuk kesehatan, sekian untuk infrastruktur, untuk membangun ya sekolah-sekolah yang dianggap hari ini mungkin yang banyak protes, kok MBG yang didahulukan sementara sekolahnya belum dibangun. Itu kan pemerintah juga melakukan itu. Bagaimana kemudian Presiden Prabowo konsen terhadap pelayanan kesehatan, banyaknya puskesmas-puskesmas yang telah dibangun, belum lagi misalnya sekolah rakyat. Kenapa sekolah rakyat hadir dalam rangka agar kesetaraan pendidikan, baik itu yang ada di kota maupun yang ada di pelosok desa, baik itu yang ekonominya berlebih, begitupun warga kita atau saudara-saudara kita yang dianggap kurang mampu, dihadirkanlah sekolah rakyat dalam upaya agar ada pemerataan pendidikan. Belum lagi misalnya koperasi nelayan merah putih agar akses para nelayan kita ya untuk melaut semuanya diperbaiki. Jadi saya pikir semua sudah diperuntukkan masing-masing. Jadi jangan kita menggiring opini bahwa seolah-olah uang negara ini habis hanya untuk membiayai MBG dan semua dipersepsikan seolah-olah biang keroknya adalah MBG, padahal tidak seperti itu faktanya, tidak seperti itu kenyataannya gitu. Oke, baik. Bang Bahtera, berkaca dari beberapa waktu lalu demo yang dilakukan rencananya di Bundaran HI tapi tidak terjadi. Seperti itu jika memang seperti yang dikatakan oleh Bang Bahtera membuka ruang dialog pemerintah dengan mahasiswa, jika terjadi kembali demo mahasiswa di kemudian hari seperti itu, apakah akan terjadi pengamanan yang berlapis-lapis lagi oleh polisi dan juga TNI jika memang pemerintah mau berdialog dengan mahasiswa? Bagaimana, Bang? Ya, kalau soal pengamanan tentu itu bukan wilayah kami ya. Itu kita serahkan kepada pihak yang berwenang, kepolisian kita nanti mungkin kalau merasa membutuhkan misalnya perbantuan dari TNI, mereka lah yang tahu ya. Tapi yang pasti adalah bahwa siapapun yang ingin menyampaikan pendapat, siapapun yang ingin menyampaikan kritikan, pemerintah tidak pernah alergi, pemerintah terus membuka ruang dialog terhadap semua kalangan, terhadap semua kelompok, baik itu teman-teman mahasiswa, begitupun para kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap kritis terhadap pemerintah Presiden Prabowo. Ini artinya kita membuka ruang dan memang kan dalam hal menyampaikan pendapat itu kan diperbolehkan ya, dan itu diatur dalam undang-undang kita. Tapi tentu dalam hal menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik, kita juga harus ya, karena kita kan bangsa timur, adat ketimuran dan kita juga didahulukan. Kami juga agak sedih ya melihat banyaknya misalnya para tokoh-tokoh, baik itu tokoh tertentu yang seringkali melecehkan wibawa Pak Prabowo. Ya makanya kami justru yang kadang-kadang marah ya, sedih melihat situasi itu. Walaupun sebenarnya Pak Prabowo santai-santai aja, tapi kan tidak sepatutnya ada seorang misalnya yang mengatakan mempersepsikan Pak Prabowo bodoh lah ya kan, di macam-macam. Jadi melakukan penghinaan terhadap Pak Prabowo secara gamblang, secara nyata. Kami juga sedih dengan situasi itu. Tidak mestinya ya, ini kan negara kita ingin kualitas demokrasi kita makin baik. Kalau kita ingin demokrasi kita kualitasnya makin baik, maka tentu adab-adab ketimuran juga dalam menyampaikan pendapat, dalam menyampaikan kritikan, tentu juga harus kita harus mempraktekkan itu. Jangan sampai kita mengklaim bahwa kita adalah kelompok intelektual, kita adalah kelompok perubahan, tapi di suatu sisi kita menunjukkan sikap-sikap yang bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan kelompok intelektual. Jadi menurut hemat saya mempersilahkan teman-teman jika ingin menyampaikan pendapatnya, menyampaikan kritiknya, itu baik buat demokrasi kita, baik buat pemerintah, tetapi tentu harus juga berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang valid. Oke, baik. Mas Bahtera Panong, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Gerindra. Terima kasih Mas Bahtera sudah berbagi insight pada dini hari ini. Sehat selalu, Mas Bahtera. Terima kasih Mas, selamat malam. Selamat malam, Mali.